Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya kira Isu cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden tahun 2024 nampaknya sudah terbukti di depan mata. Sejumlah pakar menilai koalisi besar pengusung kandidat Capres Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari koalisi pengusung pemerintahan Jokowi, meski hingga kini tanpa PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden tampaknya telah menunjukkan wujudnya dengan terbentuknya koalisi besar partai politik pengusung pemerintah. Koalisi yang didasari kepentingan kontestasi Pilpres 2024 dengan kandidat calon presiden Prabowo Subianto. Koalisi terdiri dari gabungan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional sangat kental dengan nuansa orkestrasi dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya publik, sejumlah pakar politik pun sangat yakin bahwa koalisi ini wujud dari impian Joko Widodo. Dengan bergabungnya PAN dan Golkar, maka koalisi pendukung Prabowo ini mempunyai kekuatan suara cukup besar jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan kursi parpol dalam pemilu 2019. Koalisi tersebut menguasai 46% kursi parlemen. Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi di parlemen, seperti ditetapkan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hampir 2 kali lipat dibanding koalisi PDIP P3 pengusung Ganjar Pranowo yang hanya 25,5%, serta koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Anies Baswedan yang terdiri dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang memiliki 28,35% kursi parlemen. Jejak koalisi besar Prabowo memang sulit dilepaskan dari inisiatif Joko Widodo. Deklarasi 4 parpol itu mengindikasikan mesin politik di lingkaran istana sedang dijalankan sekaligus mempertegas positioning Joko Widodo yang mendukung Prabowo. Embrio koalisi besar terbentuk sejak April 2023 lalu saat pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama 5 ketua umum parpol yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Di titik inilah sulit untuk tidak mengaitkan meleburnya Golkar PAN tanpa hadirnya political endorsement istana. Bantahan lingkaran istana termasuk dari Joko Widodo sendiri jelas tidak mencerminkan kemungkinan manuver-manuver di belakang layar. Di atas panggung, jelas tidak mungkin bagi Joko Widodo secara vulgar mengarahkan kemana arah Capres-Cawapres 2024. Terlebih, jika pasangan itu berbeda dengan arahan PDIP sebagai partai yang menaungi Joko Widodo. Inilah yang menguatkan hadirnya kemungkinan orkestrasi Joko Widodo dilakukan di belakang panggung. Apalagi pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, bahwa dukungan Golkar atas seizin Joko Widodo. Joko Widodo semestinya tidak ikut campur dalam membangun sebuah koalisi. Pencalonan Capres-Cawapres mutlak merupakan otoritas partai politik. Joko Widodo mestinya paham kedaulatan parpol menentukan Capres-Cawapres dijamin oleh konstitusi, yakni pada pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Joko Widodo seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, fair, serta jujur dan adil. Setelah 2 periode, sudah saatnya bagi Joko Widodo meninggalkan panggung politik secara bermartabat. Cawe-cawe dalam pencapresan jelas tidak elok di mata rakyat, apalagi bertindak lebih jauh untuk mengatur siapa yang harus menang pada Pilpres 2024.
Jangan hanya karena programnya yang belum tercapai diteruskan pemerintahan mendatang. Konstitusi diterabas.